Seringkali, di balik setiap mesin hebat yang kita andalkan, ada pahlawan-pahlawan kecil yang bekerja dalam senyap, komponen mungil yang tugasnya cuma satu, memastikan investasi besar kita nggak berakhir sia-sia. Nah, hari ini kita bakal kenalan sama salah satunya, sang malaikat pelindung motor listrik. Coba deh bayangin situasi ini. Sebuah motor listrik yang harganya nggak murah, lagi kerja keras banget. Tapi karena saking kerasnya, dia mulai panas, dan makin panas. Ini nih momen-momen kritis di mana motor itu bisa aja terbakar, rusak, butuh biaya perbaikan mahal, dan pastinya bikin kerjaan berhenti total. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita melindungi aset berharga ini? Jawabannya ternyata cukup sederhana tapi jenius banget. Kenalan dulu yuk sama yang namanya relay beban berlebih atau biar keren, kita sebut aja overload relay. Anggap aja perangkat ini sebagai pengawal pribadi buat motor Anda yang selalu siaga 24/7. Terus, overload relay ini sebenarnya apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh saklar pintar. Tujuannya cuma satu dan sangat spesifik, melindungi motor dari kerusakan gara-gara arus listrik yang ketinggian. Kenapa? Karena arus berlebih inilah biang keladi dari panas yang bisa merusak motor. Kemampuannya juga nggak main-main loh. Dia bisa mencegah kerusakan karena panas, pakai prinsip thermal yang nanti kita bedah. Yang paling penting, dia secara otomatis bakal memutus sirkuit kalau ada bahaya. Dan setelah masalahnya beres, kita bisa pilih mau di-reset otomatis atau manual. Keren kan? Nah, pasti pada penasaran kan gimana ceritanya alat sekecil ini bisa tahu kapan harus bertindak, kapan bahaya datang. Keajaibannya itu ada di dalam mekanismenya. Oke, ini poin yang krusial banget. Relay ini tuh nggak panikan. Dia nggak akan langsung trip cuma karena ada loncakan arus sesaat. Tugasnya adalah melindungi dari arus berlebih yang terjadi terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Karena kondisi inilah yang pelan-pelan menumpuk panas berbahaya di dalam motor. Dan inilah rahasianya. Di dalam relay ini ada sebuah strip khusus yang terbuat dari dua logam berbeda yang disatukan. Namanya bimetal. Waktu arus berlebih lewat, strip ini jadi panas. Nah, karena dua logam ini memuai dengan kecepatan yang beda, stripnya jadi melengkung. Gerakan melengkung inilah yang secara fisik akan mendorong saklar dan klik memutus sirkuit. Sederhana tapi efektif banget. Jadi, semua proses cerdas tadi bisa kita ringkas jadi satu formula super simple. Kalau arus yang mengalir, I, lebih besar dari arus yang kita atur, I set, maka hasilnya adalah sirkuit mati. Udah, sesimpel itu. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang kita pindah dari laboratorium ke dunia nyata. Gimana sih cara pakai relay ini dengan benar di lapangan? Perlu diingat, overload relay ini jarang kerja sendirian. Dia itu tim player. Biasanya, dia dipasang bareng sama temannya yang namanya kontaktor, yang tugasnya jadi saklar utama buat motor. Jadi, mereka ini duo maut yang mengontrol sekaligus melindungi sirkuit motor. Sekarang, bagian paling penting, kalibrasi. Ini nggak bisa asal tebak ya, pengaturannya harus pas berdasarkan arus nominal motornya. Nah, buat tahu itu, kita perlu hitung-hitungan sedikit pakai hubungan antara daya atau power, tegangan atau voltage V, dan arus atau current E. Prosesnya gampang kok, cuma 3 langkah aja. Pertama, lihat spek motornya. Cari tahu berapa daya, watt, dan tegangan voltnya. Kedua, tinggal bagi aja dayanya dengan tegangannya. Nanti ketemu deh arus nominalnya. Ketiga, tinggal putar knob di relaynya ke angka yang paling dekat sama hasil hitungan tadi. Beres! Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Misal kita punya motor 1 kilowatt alias 1000 watt yang jalan di tegangan 220 volt. Kalau dihitung, arusnya itu sekitar 4,5 ampere. Nah, tipsnya, jangan atur relaynya pas di 4,5 ampere. Kasih sedikit kelonggaran, atur sedikit lebih tinggi, misalnya di 5 ampere. Ini buat ngasih nafas ke motor pas pertama kali nyala. Oke, kita udah bahas semuanya, dari cara kerja sampai cara pasangnya. Jadi, apa sih kesimpulan utamanya? Kenapa kita harus repot-repot peduli sama komponen sekecil ini? Ujung-ujungnya semua manfaat itu bermuara ke dua hal yang sangat penting, keamanan dan keawetan. Pakai relay ini dengan benar nggak cuma bikin sistem jadi lebih aman, tapi juga bisa bikin umur motor kita jauh lebih panjang. Pada akhirnya, overload relay itu ibarat asuransi. Sebuah investasi yang sangat kecil di awal, tapi bisa menyelamatkan kita dari kerugian besar. Entah itu biaya perbaikan alat yang mahal atau waktu produksi yang hilang. Jadi gitu, overload relay ini mungkin ukurannya kecil, tapi perannya gede banget buat ngejaga dunia industri kita tetap berputar.
Nah, sekarang giliran Anda. Menurut Anda, komponen listrik penting apa lagi nih yang seru buat kita bongkar di pembahasan selanjutnya? Coba deh kasih tahu kami di kolom komentar.